Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Darroheman, NPM 102-18014, kelas C reguler, akuntansi S1, STEM B Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul guna untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan agama Islam 2. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul karena secara fitrah manusia selalu menginginkan tahu keberadaan akan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi kepada Sang Pencipta, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Dengan mengenal Rasul, kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak hanya dilihat dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan fitrah, di mana sebelumnya manusia itu suci, bersih, dan memiliki kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia 3. Yang pertama, fitrah untuk wujudul kholik atau keberadaan Sang Pencipta. Yang kedua, fitrah terhadap ibadatul kholik, menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, fitrah al-hayatul munazamah atau kehidupan yang teratur. Fitrah yang pertama yaitu fitrah terhadap wujudul kholik atau keberadaan Sang Pencipta. Dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-172, wa id ahad rabbuka min bani adamin duhurihim duriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapnya. Fitrah yang kedua yaitu ada fitrah terhadap ibadatul kholik, menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Salah satu bukti yang nyata bahwa ibadah adalah bagian fitrah manusia. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu ingin beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Ada yang menyembah batu, pohon, berhala, dan yang dibuat mereka sendiri. Fitrah yang terakhir yaitu ada fitrah terhadap al-hayatul munazamah atau kehidupan yang teratur. Manusia sebagai makhluk sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya supaya kehidupan yang ditata itu dapat teratur sesuai dalam Al-Quran dan hadis atau ajaran yang pernah dibawa oleh para rasul. Fitrah yang terakhir yaitu ada fitrah terhadap al-hayatul munazamah atau kehidupan yang teratur.
Manusia sebagai makhluk sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya untuk menata kehidupannya, supaya kehidupannya teratur. Tetapi kita jangan melenceng dalam Al-Quran dan hadis yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya, ta'rifur rasul atau pengertian ar-rasul. Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Tetapi ada dua kata untuk memahami rasul. Yang pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, kudwatu fi tadwiki risalah, menjadi kudwah atau contoh bagi manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Adapun ciri-ciri khusus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Yang pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Yang kedua, memiliki al-muzijat atau memiliki muzijat. Yang ketiga, adanya al-bisarat, berita gembira akan kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat, berita kenabian. Yang kelima, adanya samarat, hasil dakwah yang dilakukan. Asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah yakni sifat dasar yang layak baginya. Misalnya seperti sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, dan patonah cerdas. Asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah yaitu sifat-sifat dasar yang layak baginya, seperti sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, patonah cerdas. Al-muzijat adalah suatu perkara yang sangat luar biasa yang dapat dilakukannya dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Salah satu contoh mujizat adalah mujizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diceritakan dalam Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 1 sampai 2. Adanya al-bisarat atau berita gembira akan kedatangannya, kabar gembira akan kedatangan seorang rasul, ada kalanya telah diceritakan oleh para rasul sebelumnya. Adanya anubuat atau berita kenabian. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah atau larangan, peristiwa masa lalu atau peristiwa yang akan datang. Mana kata rasul atau kedudukan rasul? Yang pertama, abid min ibadallah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa seperti kita semua yang tidur, makan, minum, beristri, dan berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Dari keadaan seperti itu dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia biasa, maka tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-110, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum illahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu untuk menyuruh kita mengilahkan Allah Subhanahu wa taala saja.
Yang pertama ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia yang digambarkan makan, minum, tidur. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah yang dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Yang membedakan Rasul dengan manusia lain, yaitu Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang pertama itu ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia yang digambarkan makan, minum, tidur, beristirahat, dan lain sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima, tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dalam peranan Rasul. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'rad ayat 38, surat ke-13. Walaqad arsalna rasulun min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayati illa bi idnillah likulli ajalin kitabun. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mujizat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Yang kedua yaitu nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Beliau mempunyai keturunan dan keluarga yang sangat jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Yang ketiga yaitu ada jisim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW telah banyak diceritakan dalam hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya yang sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia biasa. Yang keempat yaitu ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran ini dapat kita jadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita semua. Karena Rasul sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Yang kedua yaitu ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah yaitu adalah jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajatul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fiqh ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu ada Rasul minar mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Di sini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-144. Yang ketiga yaitu Rasul minar mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-144. Selanjutnya, tabligh risalah atau menyampaikan risalah.
Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan misi Islam, dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para rasul. Di sini telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zin ayat 28 dan Surat Al-Ahzab ayat ke-39. Selanjutnya, tablik risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh aktivitas utama para rasul. Ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 28 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Ada amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan seorang Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada semua manusia. Di sini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-67. Selanjutnya ada imanatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Terakhir yaitu ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respons tempat. Yang terakhir yaitu ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah ini banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respons tempat. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rasul adalah seseorang yang sangat penting bagi manusia, khususnya umat Islam, karena tanpa Rasul kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.